Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Supelo Wiono, SHMPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan Sosiologi Hukum sebagai tool of analysis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Atala dengan NPM 23 10 11. Di sini ada latar belakang yang dimana sosiologi hukum berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Lalu, sosiologi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Di poin yang pertama, itu ada mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan, dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Lalu yang kedua, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang artinya bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Lalu ada yang ketiga, yaitu suatu alat oleh agent of change, yaitu suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Lalu yang selanjutnya, ada faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Yang pertama, kondisi ekonomi dapat mempengaruhi akses terhadap keadilan dan bagaimana hukum diterapkan. Yang kedua, struktur kekuasaan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Lalu yang ketiga, ada dinamika sosial seperti konflik, gerakan sosial, dan perubahan demografis dan juga berperan dalam pembentukan hukum. Lalu selanjutnya, ada sosiologi hukum sebagai alat analisis untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum tidak hanya sebagai perangkat aturan, tapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan praktik masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dapat mencerminkan atau bahkan membentuk perilaku sosial. Lalu, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah sosiologi hukum sebagai tool of analysis, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara hukum dan masyarakat. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memahami dinamika-dinamika keadilan, efektivitas, dan responsivitas sistem hukum terhadap perubahan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, baik dari penyampaian materi, baik dari dalam isi materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.